Hey guys, welcome back to my channel spesial series brainstorming. Nah, di video pembahasan kita kali ini, guys, kita akan membahas sebuah topik yang sangat keren tentunya, dan isinya juga nggak kalah keren dengan yang video-video kemarin, yaitu bagaimana cara menciptakan personal branding untuk diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang baru nonton dan belum tahu ini video apa, ini adalah video spesial series brainstorming yang wajib teman-teman tonton atau download itu secara berurutan ya. Nah, jika teman-teman belum punya kerangka framework ini, teman-teman bisa download. Nanti akan saya taruh linknya di link deskripsi atau di kolom komen. Nah, kerangka ini adalah skrip yang akan membantu teman-teman dan kita semua untuk mendapatkan omset atau profit mulai dari 20 juta hingga 50 juta. Nah, jika teman-teman ingin memiliki bisnis yang omsetnya itu 20 juta hingga 50 juta atau bahkan sampai 1 juta, maka teman-teman membutuhkan ini, kerangka framework ini. Tapi jika teman-teman sangat menginginkan lebih tinggi lagi, 1 miliar atau 2 miliar, maka bukan di sini tempatnya, cari di tempat yang lain. Nah guys, kita lanjut di spesial video ini. Nah, saya itu suka membagikan sebuah video-video ini, saya bagiin menjadi 3 langkah atau 3 step atau 3 tips, karena kalau kebanyakan itu kita akan mencernanya sulit ya. Maka kan saya bagikan sedetail mungkin, sesimpel mungkin. Nah, untuk menciptakan sebuah personal branding ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, 3 langkah yang perlu kita ketahui atau perlu teman-teman ketahui. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, kita harus membuat sebuah new opportunity. Nah, untuk di bagian pertama itu adalah new opportunity. Opportunity itu adalah sesuatu yang baru gitu, yang baru di dalam benak kita, yang akan kita taruh di benak si audiens atau si klien atau si customer atau si pelanggan. Misalkan saya kasih contoh di bisnis saya, misalkan saya berada di bidang bisnis rambut ya. Perlu teman-teman ketahui, saya memiliki bisnis di bidang tata rambut pria. Nah, di dalam bisnis rambut, untuk membuat sebuah new opportunity yang saya gunakan adalah ketika si pelanggan atau si customer setelah mencukur di saya, mereka akan mendapatkan dampak efeknya adalah menjadi cool, setelah mereka menggunakan jasa cukur saya, maka mereka akan mendapatkan sebuah dampak, yaitu cool, makin pede, dan keren. Opportunity yang saya gunakan di dalam bisnis rambut saya adalah yang pertama, yaitu menanamkan sebuah mindset ke mereka, yaitu cool, makin pede, dan keren. Ini adalah bisnis jasa ya. Kalau di dalam bisnis, Pak Robert Kiyosaki menanamkan sebuah pola new opportunity, yaitu seperti kalian pernah dengar, yaitu tentang kuadran kiri dan kuadran kanan ya. Dalam bukunya Robert Kiyosaki, yang mereka tanamkan adalah sebuah pola, yaitu pola baru yang sebenarnya tuh sudah lama, yaitu seperti ini.
employed, ada self-employed, bisnis, dan investor. Nah, di dalam bukunya sebenarnya itu sama seperti kita bekerja menjadi karyawan, terus memulai bisnis sampingan, dan kemudian menjadi pebisnis, dan terakhir adalah investor. Sebenarnya sama polanya, cuman dia membagikannya ke pola sesuatu yang baru, sesuatu yang udah ada tetapi dikemas menjadi sesuatu yang baru. Jadilah seperti ini. Maka ketika kalau dalam bisnis saya pun sama, sebenarnya pun cukur pun menjadi rapi doang, sebenarnya rapi doang, tetapi saya menanamkannya, tambahannya adalah menjadi cool, makin pede dan keren. Nah, di bagian pertama ini adalah new opportunity. Kita dan teman-teman sudah paham mesti ya. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah create story. Nah, di dalam step kedua ini, create story, yang kita lakukan adalah membuat cerita. Cerita ini adalah cerita tentang diri kita, atau tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada si klien, si customer, pelanggan, atau audiens. Nah, create story ini berbentuk seperti storytelling ya. Nah, storytelling ini adalah cerita yang menarik perjalanan si karakter tersebut. Artinya adalah karakter yang ada di dalam cerita ini, perjalanannya itu harus menarik si audiens atau pelanggan atau customer atau klien. Contoh, saya kasih contoh sebuah film Avenger. Di dalam sebuah Avenger itu ada si Thanos. Kita semua tahu, sebelum kita menonton film Avenger pun kita tahu Thanos itu akan mati di akhir cerita. Tetapi kita ingin menonton film Avenger itu bukan tentang Thanosnya yang mati, tapi perjalanan bagaimana si Avenger mengalahkan si Thanos, atau bagaimana perjalanan matinya Thanos. Bener gak? Bener ya? Jadi intinya adalah storytelling ini adalah cerita, bagaimana kita membuat cerita yang menarik perjalanan kita agar karakter kita itu tercipta ya. Kalau misalkan saya kasih contoh adalah untuk diri saya sendiri ya. Untuk diri saya sendiri adalah ketika saya keluar dari pekerjaan saya menjadi karyawan, kemudian mulai bisnis dan tutup dan sempat bangkrut dan rugi. Kemudian saya memulai bisnis lagi dengan cara yang baru dan benar, dan saya memberikan banyak pengalaman dan banyak topik-topik yang ingin saya sharing agar teman-teman itu bisa melakukannya tanpa melaksanakan kesalahan yang saya lakukan dulu gitu. Langkah yang kita lanjut ke step terakhir, yaitu step ketiga ini ialah tonjolkan ya teman-teman. Nah, untuk di bagian terakhir tonjolkan, itu bagian tonjol. Ketika teman-teman sudah melakukan step pertama sudah kelar, kemudian di bagian 2 pun sudah kelar semua, maka langkah ketiganya adalah ditonjolkan. Nah, untuk di bagian tonjolkan ini, teman-teman harus memamerkan apa yang telah teman-teman kerjakan. Nah, untuk menonjolkan ini teman-teman jangan ragu, jangan takut, dan percaya diri aja. Nah, untuk di dalam tonjolkan ini teman-teman akan mengakibatkan atau mendapatkan dua dampak, yaitu
trust dan need. Nah, seperti video yang kemarin, yang bagaimana cara mendapatkan trust dan need, ini akan saya ulang kembali di bagian tonjolkan ini. Nah, untuk mendapatkan trust dan need, teman-teman harus melakukan tonjolkan, karena trust dan need itu sangat perlu, sangat penting untuk keberlangsungan bisnis kita. Karena tanpa kepercayaan, tanpa orang butuh, itu tidak bisa menciptakan sebuah penjualan yang bagus. Nah, teman-teman, tugas teman-teman adalah membuat new opportunity. Nah, untuk bagian tonjolkan ini, teman-teman bebas mau pilih mana dulu, mau bidik untuk trust dulu, building trust dulu, atau building need dulu, bebas. Cuman yang saya lakukan adalah building trust dulu. Setelah building trust selesai, maka yang saya gunakan selanjutnya adalah building need. Kalau mereka sudah percaya, ketika mereka butuh, maka akan datang dengan sendirinya. Tapi misalkan orang itu butuh tapi belum percaya, maka percuma. Maka yang saya lakukan adalah building trust dulu. Saya kasih contoh tentang trust dan need ya. Dan ini yang terjadi jika teman-teman itu sudah mendapatkan trust, tetapi belum mendapatkan sebuah need. Contoh teman-teman adalah teman saya, sangat akrab. Maka teman-teman percaya dong sama saya. Tapi teman-teman saya tawarin umroh. Karena saya menyediakan jasa umroh misalkan. Maka teman-teman meskipun percaya dengan saya, karena teman-teman tidak butuh umroh, maka teman-teman pun tidak umroh, ya kan? Kemudian yang kedua, saya kasih contoh tentang sebuah need. Teman-teman sudah butuh, tapi tidak percaya atau belum percaya. Contohnya adalah teman-teman ingin memulai bisnis, tetapi bingung mau mulai bisnis apa dan ingin tanya ke siapa. Sedangkan saya sudah memiliki bisnis atau sudah memiliki step untuk mulai bisnis dan bisa mendapatkan profit puluhan juta. Tetapi teman-teman tidak percaya dengan saya, belum trust, maka semuanya akan sia-sia, akan percuma. Jadi dua kubu ini harus terukur agar proposisinya harus pas. Kesimpulan dari video ini adalah teman-teman harus membuat new opportunity, sesuatu yang baru, sesuatu yang lama dikemas menjadi sesuatu yang baru. Kemudian setelah sudah dibuat, kemudian langkah berikutnya adalah membuat story, membuat cerita. Buat cerita yang menarik perjalanan si karakter. Setelah teman-teman sudah membuat, bagian terakhir adalah tonjolkan. Karena tonjolkan ini akan mendapatkan sebuah dampak trust dan need. Oke guys, hopefully video ini sangat keren dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini dan belum tahu ini video apa, ini adalah sebuah video series brainstorming. Oke guys, see you next video, makin muda.